Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam jumpa kembali dengan kami. Sekarang ini saya sedang bersama Om Son. Om Son. Kemarin salah nyebut ya, Om Son. Sok banget ya, Om Son. Om Son. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang kalau kita menghitung-hitung ya, kenikmatan yang Allah berikan itu tentu saja kita tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, tentunya kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmatku. Ya, satu contoh, satu aja nih, nikmat mata. Ya, tuh, nikmat. Coba kalau mata kita nggak bisa lihat, nikmat hidung. Nah, kalau lagi virus kemarin tuh, Corona ya, penciuman hilang, nggak enak. Terus lidah, nikmat lidah, rasa itu banyak itu, sampai buang angin. Itu nikmat semua ya. Coba kalau itu kita berapa bulan nih nggak buang angin, rasanya walaupun bau tapi itu nikmat. Walaupun orang kita lagi makan terus kentut gitu, kentut loh gitu, marah, tapi itu sebuah kenikmatan. Coba kalau dia nggak bisa kentut, berapa banyak orang di rumah sakit pengen kentut susah, akhirnya dia mengeluarkan biaya yang begitu gede. Ya, itu nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita harus syukuri. Cuman kalau nikmat mata tadi nih, nikmat mata ya bisa aja kan, nikmat mata itu melihat sesuatu yang tidak pantas, itu dosa juga ya. Oh jelas, sesuatu yang diharamkan. Nah itu ya nikmat-nikmat yang harus disyukuri. Dan kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya sampai akhir zaman. Sahabat, melihat perputaran waktu, kira-kira kayaknya semakin cepat ya waktu ya. Bukan cepat lagi bang. Kemarin baru hari Jumat. Sekarang udah mau Jumat lagi. Ini udah Rabu ya itu hari ya. Kalau dulu kan perasaan lama ya. Lama. Ya, sekarang kayaknya cepet banget. Ya. Kenapa itu bisa begitu ya? Ya, Apa hukum alam? karena hukum alam bisa Atau memang dunia ini sudah tua? akhir zaman lah. Akhir zaman bisa jadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita membahas satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wal asr. Mungkin Om Son udah pernah dengar ya, wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini surat mengisahkan tentang waktu. Makanya di kata pertama tuh wal asr, demi masa. Masa itu bisa dikatakan waktu. Waktu sekarang ini bisa begitu, perputarannya begitu cepat. Kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi gitu ya. Nah, juga masa itu bisa dikatakan usia. Nah, semakin hari usia kita semakin bertambah secara nilai. Kalau secara nilai bertambah. Cuma secara umur kita berkurang. Secara hakikinya kita berkurang. Nah, untuk mensikapi waktu yang begitu singkat ini gimana nih kiranya? Kalau orang-orang yang mempunyai pemikiran akal yang Allah berikan, gimana kira-kira? Salah satunya itu kita benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Contohnya sholat 5 waktu dulu. Baru yang berikutnya kan, seperti kalau sholat 5 waktu kan itu kan nggak pakai biaya. Betul. Ya kan? Cuman kalau mau naik haji juga pakai biaya. Sedekah juga pakai biaya gitu. Cuman kalau sholat tidak ada pakai biaya. Apalagi berbuat baik itu tidak pakai biaya. Betul. Bagaimana kita mau ya
selagi kita mau, selagi ada waktu, ada kesempatan, maka berbuatlah, ya. Berbuat baik. Berbuat baik sesama. Jangan ada orang begini, selagi masih hidup, apaan yang kita berbuat, ambillah apaan kek, yang penting kita puas-puasin dulu di dunia. Itu benar kan? Salah itu. Yang benar gimana? Yang benar itu ya, selagi kita masih ada napas, dikasih Tuhan, dikasih Allah, ya kita berbuat baik sesama manusia. Nggak sesama manusia juga, sesama makhluk hidup. Salah satunya itu, kita benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Contohnya sholat 5 waktu dulu. Baru yang berikutnya kan, seperti kalau sholat 5 waktu kan itu kan nggak pakai biaya, ya kan? Cuman kalau mau naik haji itu juga pakai biaya, sedekah juga pakai biaya. Gitu. Cuman kalau sholat tidak ada pakai biaya. Lagi berbuat baik itu tidak pakai biaya. Betul. Bagaimana kita mau ya? Selagi kita mau, selagi ada waktu, ada kesempatan, maka berbuatlah, ya. Berbuat baik. Berbuat baik sesama. Jangan ada orang begini, selagi masih hidup, apaan yang kita berbuat, ambillah apaan kek, yang penting kita puas-puasin dulu di dunia. Itu benar kan? Salah itu. Yang benar gimana? Yang benar itu ya, selagi kita masih ada napas, dikasih Tuhan, dikasih Allah, ya kita berbuat baik sesama manusia. Nggak sesama manusia juga, sesama makhluk hidup. Jadi kalau kita berpikir, selagi kita masih hidup, suka-suka kita, itu berbahaya sangat. Nah, itu sangat sangat prediksi yang sangat salah ya begitu ya. Sangat salah. Mungkin gue masih hidup, masih muda nih, gue puas-puasin dah, mau ngelakuin apa kayak gitu. Salah tuh ya. Salah. Makanya ada pepatah begini, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batangnya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Mantap. Nah, kalau puas-puasinnya secara yang baik boleh, tapi kalau puas-puasinnya salah, minuman, maksudnya minum anggur nih ya, minuman bir, bukan minuman ngetes sih, nggak minuman terus main berjudi, gitu kan, terus mabok-mabokan, minuman mabokan sama ya? Iya, terus apa lagi, main perempuan. Nah itu kalau mau puasinnya kayak gitu, maka kita membuang waktu yang sangat rugi. Makanya dikatakan tadi wal as, nikmat sesaat gitu. Demi waktu. Apa kata nih Allah nih yang bersumpah nih, Allah bersumpah demi masa, demi waktu, kata Allah. Apa lanjutnya? Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Tidak ada untungnya. Nah, kata Allah, manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kaget kan kita? Demi waktu manusia semua dalam rugi, kata Allah, dalam keadaan rugi. Wah, kita mau ngapain dong kalau Allah udah bilang semuanya dalam keadaan rugi? Gitu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Itu ada lanjutannya ayatnya. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah. Nah itu yang nggak rugi. Kata Allah tadi kan semua manusia itu dalam keadaan rugi. Lalu disambung ayat itu. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Illallazina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beramal soleh. Solihat, panjang, beramal soleh yang banyak gitu. Jadi dia udah beriman tapi dia beramal soleh. Dia bersedekah, dia sholat, dia berbuat baik, dia membantu sesama gitu. Apa-apa yang baik itu dia beramal soleh ya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat dan puasa aja, itu emang udah kewajiban ya. Ngaji itu udah kewajiban. Tapi dia membantu istri di rumah, ngepel, mencuci piring, terus memberi nafkah lahir batin, itu juga ibadah. Yang memang itu udah hak-hak kita kepada hukum alam ini, pada dunia ini ya. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang
beriman wa amilus sholihat, yang beramal soleh. Terus apalagi? Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawassaw bil haq, dan menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Balik tadi. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi saling menasihati itu suatu amal soleh tuh, rentetannya gitu. Nah, jadi kita nggak akan dirugikan oleh waktu kecuali apa tadi tuh? Kan manusia kata Allah semua adalah orang-orang beriman. Nah, kita beriman dulu. Ada nggak orang nggak beriman nih, tapi dia berbuat baik, dapat nggak pahala? Kira-kira? Orang beriman, nggak beriman, tapi dia berbuat baik, kira-kira dapat nggak pahala? Menurut Ustaz gimana? Di akhirat. Menurut Ustaz gimana? Hah? Menurut Ustaz gimana? Nah, tadi kan kita harus jelaskan ke jadi kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi semua. Illal ladzina amanu. Iman dulu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, jadi iman dulu. Jadi ada orang di luar yang keimanannya dia baik gitu. Dia sholat kagak, ngapain kagak, punya berbuat baik dah. Nah, dia nggak percaya dengan akhirat, dia nggak percaya dengan hukum akhirat. Nah, dia berbuat baik tapi itu nggak dikategorikan orang-orang yang beruntung kalau kayak gitu. Karena dia nggak beriman tadi. Nah, syaratnya beriman dulu. Beriman. Jadi kalau situ mau nikah, situ layan agama nih, layan agama. Nah, itu nikah nih. Supaya sah itu gimana? Supaya beriman dulu. Satu, akidah, mengucapkan dua kali, itu pintunya. Jadi makanya ahli waris ya, ketika dia sudah ada yang menikah satu agama lain, satu agama lain, itu ahli warisan nggak dapet dia gitu. Oh gitu. Jadi dia kunci pertama dulu adalah beriman. Baru amal-amal solehnya diambil tuh, dipakai, dicatat gitu. Jadi kalau orang masuk Islam nih, tadinya dia agama lain, begitu masuk Islam tuh terhapus semua dosa-dosanya yang dulu tuh, walaupun dia udah tua nih masuk Islam. Masya Allah. Udah dihapus tuh semua dosa-dosanya. Lalu dia berbuat sholat, nah itu dicatat semua Allah, bersih gitu. Karena dia udah beriman kepada Allah dulu. Kalau pintunya itu pertama adalah keimanan dulu. Kalau nggak iman udah susah ya. Jadi menyikapi waktu itu bisa dipahami apa maksudnya. Omson. Bagaimana menyikapi waktu itu? Dalam perfeksi Omson aja nih. Tadi kan kita bahas ayatnya tuh. Ya, menyikapi waktu salah satunya itu kita pertama itu kita sholat. Sholat kalau dia belum beriman gimana? Percuma. Intinya pertama pembuka pintu itu adalah beriman dulu. Pertama itu kita sholat. Sholat kalau dia belum beriman gimana? Percuma. Intinya pertama pembuka pintu itu adalah beriman dulu. Kan mungkin surat wal asri itu semua ya hafal ya. Innal insana lafi. Tapi kalau dibahas inti dari surat itu beriman dulu. Nah, kita akan dikoreksi oleh ayat tadi. Semuanya demi waktu. Allah bersumpah manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Oke, ada yang dipertanyakan Om Sob? Ya, kalau masalah pertanyaan tadi kan udah cukup jelas. Salah satu itu ya beriman. Ini ayat apa tadi kita bacakan tadi? Wal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Di luar kepala ternyata. Lalu jadi kita membaca Al-Quran itu supaya
supaya ada peningkatan dalam keimanan kita, ada perubahan dalam diri kita, kita baca juga tuh artinya, kita bahas tafsirnya. Nah kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim kayak orang hafal aja nggak bisa. Seperti contoh kita menyanyikan lagu yang orang bisa buat nangis itu apa? Nah dihayati itu. Kalau di sekedar nyanyi aja sih patah hati atau apa masalah ini nggak hayati gitu, nggak dipahami. Tapi orang bisa menangis karena dihayati dan dia bisa wah ini sesuai dengan kehidupan saya nih. Nah dia nangis. Nah begitu juga Al-Quran gitu. Kita kalau baca aja ya pahala dapet gitu, tapi nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan dalam diri kita. Ya untuk Komson mungkin ada masukan sebagai penutup, silakan buat teman-teman nih, supaya nanti tidak tertipu oleh waktu. Kata dalam hadis gini kata Rasulullah, al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak menjaganya, kita tidak memfungsikan waktu itu dengan baik, kita akan ditebas dengan pedang itu. Kayak usia nih, kalau kita nggak gunakan baik-baik, ditebas terus sama waktu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pulang kita belum dapat amal yang banyak. Amal sih banyak, tapi amal soleh apa amal buruk kan itu ya. Itu yang bertanyakan. Ya untuk nanti buat para pemirsa yang di YouTuber, silakan Mas Om Son ya, untuk memberikan sepatah dua kata buat ada supaya nggak tertipu ya dengan waktu. Silakan. Oke sahabat, di sini saya masih bersama Bang Jai Ibrahim, salah satu Ustadz di sini. Saya Om Son. Salah satunya yang dibilang Pak Ustadz tadi, salah satunya kuncinya adalah beriman dulu. Beriman. Ya, beriman, baru kita jalankan yang perintah yang oleh Allah SWT, yang seperti sholat, ya kan, bersedekah, kalau naik haji, kalau mampu ya. Makanya kalau kita mampu, cuman kalau nggak mampu ya itu sholat dulu kuncinya 5 waktu. Dan mungkin ini aja untuk masukan untuk teman-teman, sahabat, saling menasihati. Saya juga belum bisa gitu, cuman saya pengen belajar ya, gitu ya. Jadi mungkin itu aja masih yang kita bisa berbagi. Memang itu dari watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Itu kan ada soal asli. Terus watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nasihat itu nggak harus berubah loh, enggak, tapi perlu kesabaran. Orang berubah juga perlu step by step, pelan-pelan. Kayak orang ngerokok nih, gue nggak bisa. Sudah satu bungkus, setengah bungkus sudah coba mau ngilang, setengah bungkus sudah bisa nih, dua batang aja dah. Besok akan hilang gitu. Nah, begitu. Kadang-kadang kita kasih nasihatan juga, kadang-kadang orang nggak terima ya, maksudnya. Ada. Perokok nih, perokok, emang rokok enaknya apa sih? Betul. Wah enak dong, bagi dia ya enak. Bagi dia. Kita kasih tahu apa dia nggak terima, cuman itulah kita bisa ngasih nasihat itu ya pelan-pelan supaya itu seperti tadi kan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar. Memang untuk ke surga itu enggak, walaupun murah tapi enggak mudah. Kayak sholat bayar enggak bayar. Terus puasa bayar enggak? Enggak. Tapi itu kan jalan ke surga tuh ya. Tapi berat. Ogah. Yang malah bayar itu seperti mabuk-mabuk. Itu bayar tapi dibela-belain yang perempuan. Karena nikmat sesaat, ya kan? Udah gitu emang enak gitu. Penyakit itu kan, perempuan penyakit, mabuk-mabukan penyakit ya. Orang tetangga kita jadi marah-marah, istri kita marah-marah, anak kita nggak beraturan ya kan, rumah tangga hancur. Tapi itu pakai duit. Itu ke neraka loh ya. Neraka. Jadi pilih lah ya, ente mau ke neraka silakan, tapi pakai duit. Ente mau ke surga gampang ya, nggak pakai duit. Sholat puasa nggak pakai duit, ente mau pilih mana gitu ya. Ada nyanyian Romero tuh judi meracuni keimanan. Nah betul. Jadi judi itu meracuni. Jadi kalau udah menjudi dia
awang-awang tuh pengennya terus kalah pengen penasaran. Begitupun dapat uangnya nggak berbekas. Bisa. Oke lah ya sahabat, ini aja dari kami. Insya Allah bisa bermanfaat. Yang jeleknya buang, yang bagusnya ambil manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman sahabat, di sini kita pemula YouTube, minta dukungan kalian. Jangan lupa subscribe, likes, komentar yang positif, beri masukan supaya kita apa Bang Jay? Kalau dikasih komentar itu supaya kita semangat ya, kritikan orang itu ya. Mungkin sampai di sini dulu, nantikan video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.